Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota ada Angga Ditya Purwanda Jaya Putra dengan NIM 001 dan saya sendiri Putri Dea Al Aristasari dengan NIM 002. Kemudian ada Angga Raningtyas Husna Amalia dengan NIM 004 dan yang terakhir ada Siska Augustia dengan NIM 005. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban soal nomor 1 halaman 297 dalam buku Artificial Intelligence. Next. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hybrid intelligence system atau sistem kecerdasan hibrid. Hybrid intelligence system adalah sistem yang menggabungkan setidaknya dua teknologi cerdas. Misalnya kombinasi jaringan saraf dan sistem fusi menghasilkan sistem neurofusi hibrid. Kombinasi tersebut yaitu kombinasi penalaran probabilistik, logika fusi, jaringan saraf, dan komputasi evolusioner membentuk inti dari komputasi lunak atau soft computing. Nah, untuk contoh dari sistem kecerdasan hibrid itu ada apa aja? Ada Neural Expert System, kemudian ada Neural Fuzzy System, terus ada ANFIS atau Adaptive Neural Fuzzy Inference System, terus ada Evolutionary Neural Network, terus ada Fuzzy Evolutionary System. Next. Nah, untuk Neural Expert System itu apa? Yaitu kombinasi dari expert system dan neural network. Untuk Neural Fuzzy System yaitu kombinasi dari logika fuzzy dengan jaringan saraf. Sedangkan untuk Evolutionary Neural Network yaitu dalam jaringan saraf evolusioner, algoritma genetika adalah teknik optimasi yang efektif yang dapat membantu optimasi bobot dan pemilihan topologi. Nah, untuk ANFIS atau Adaptive Neural Fuzzy Inference System, ANFIS ini sesuai dengan model fuzzy subgene orde pertama. ANFIS menggunakan algoritma pembelajaran hibrid yang menggabungkan estimator kuadrat terkecil dengan metode penurunan gradien. Sedangkan untuk Fuzzy Evolutionary System, yaitu pada sistem evolusi fuzzy, dikenalkan aplikasi algoritma genetika untuk memilih seperangkat aturan fuzzy if-then yang sesuai untuk masalah klasifikasi. Next. Selanjutnya yaitu soft computing. Soft computing atau komputasi lunak yaitu sebuah pendekatan untuk membangun sistem cerdas hibrida yang mampu menalar dan belajar dalam lingkungan yang tidak pasti dan tidak tepat. Komputasi lunak mampu beroperasi dengan informasi yang tidak pasti, tidak tepat, dan tidak lengkap dengan cara yang mencerminkan pemikiran manusia. Manusia menggunakan kata-kata, dan komputasi lunak mencoba untuk memodelkan pengertian kata-kata kita dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, perbedaan hard computing dan soft computing. Hard computing atau komputasi tradisional menggunakan nilai-nilai yang tajam atau angka, sedangkan soft computing berkaitan dengan nilai-nilai lunak atau himpunan fuzzy. Soft computing menggunakan kata-kata ketika data yang tersedia tidak cukup tepat untuk menggunakan angka. Sementara hard computing gagal menghasilkan solusi apapun. Soft computing masih mampu menemukan solusi yang baik. Baik, ini selanjutnya ada perbandingan mengenai antara soft computing dan hard computing. Jadi yang pertama, soft computing itu berupa liberal dari ketidaktepatan atau ketidakpastian. Sementara hard computing, kebalikan dari soft computing, dia membutuhkan model analitik yang tepat. Yang kedua, soft computing mengandalkan logika formal dan penalaran probabilistik. Sementara hard computing, dia bergantung pada logika biner dan sistem yang tajam. Yang ketiga, soft computing memiliki fitur aproksimasi dan disposisi, sementara hard computing dia memiliki fitur ketepatan atau presisi dan kategoritas.
Yang keempat, soft computing bersifat stokastik. Hard computing bersifat deterministik. Yang kelima, soft computing bekerja pada data yang ambigu, sementara hard computing dia bekerja pada data yang tepat. Yang keenam, soft computing dia dapat melakukan komputasi paralel, sementara hard computing dia melakukan komputasi sekuensial. Yang ketujuh, soft computing menghasilkan hasil perkiraan, sedangkan hard computing dia menghasilkan hasil yang tepat. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu soft computing mengetahui program-programnya sendiri, sementara hard computing dia membutuhkan program untuk ditulis. Cukup sekian dari kelompok 1. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.